What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven Kau ya teman-teman. Yes, another 3 point ya kan. Satu gol penting dari Sadio Mane membawa Liverpool kembali mendekat ke Man City dengan hanya 3 poin terpaut. Dan malam ini Man City akan bermain menghadapi Manchester United, derby Manchester. Jadi itu akan menjadi tekanan tersendiri untuk Man City pastinya, dimana mereka diwajibkan untuk menang untuk memangkas jarak, karena kalau nggak Liverpool siap untuk menerkam mereka pastinya ya. Sorry banget sebelumnya gue gak bikin video previewnya teman-teman. Gue agak gak enak badan, tapi yang jelas gue tidak melewatkan matchnya tadi malam. Gue nonton pertandingannya, seru sekali menurut gue, kacamata gue ya. Seru banget, jual beli serangan. West Ham seperti yang kita ekspektasikan bersama akan memberikan kesulitan untuk Liverpool. At least ekspektasi gue ya memang ini akan menjadi laga yang sangat ketat, sangat sulit untuk Liverpool even bermain di Anfield Stadium sendiri gitu ya, markasnya Liverpool. Anyway, ini menjadi kemenangan ke-7 beruntun Liverpool di Liga musim ini. Dan kalau nggak salah 12 di semua kompetisi kalau nggak salah, which is itu adalah sebuah run yang sangat bagus dari Liverpool. Mudah-mudahan bisa terus dijaga. Dan ya gue nggak bisa lebih happy lagi dan sangat bersyukur dengan gol dari Sadio Mane. Satu gol yang sangat amat penting nilainya untuk musim ini teman-teman. Menghadapi tim yang sangat sulit, West Ham United, tim yang punya fighting spirit yang luar biasa sekali. Materi pemain mereka tidak yang luar biasa gitu kan, tapi mereka punya fighting spirit, kekompakan, dan somehow David Moyes tuh bisa memoles anak asuhnya untuk bermain begitu bagus di musim ini. Bahkan mereka bisa fight buat top 4, sempat fight buat top 4. Kalau sekarang mungkin agak sulit untuk mereka, tapi yang jelas top 5 itu sangat memungkinkan untuk mereka. Jadi ini masih sangat seru sekali. Dan West Ham sempat nyodok ke peringkat 3, sempat waktu itu, walaupun hanya untuk sekejap gitu kan. Tapi artinya mereka adalah ancaman untuk Liverpool, tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Dan by the way, kalau lu ingat, kekalahan pertama Liverpool di musim ini di Liga itu datang dari West Ham United dengan skor 3-2, bermain di kandang West Ham di London Stadium, teman-teman. Jadi jelas ini adalah laga yang sulit dengan Michael Antonio di sana tuh pemain bagus banget. Maksudnya itu kayak ada Traore gitu, ngerti gak sih? Kayak dia punya kemampuan luar biasa sekali gitu kan. Lini tengah mereka tuh bukan nama-nama yang mentereng gimana, tapi mereka cukup solid. Untungnya tadi malam itu Declan Rice itu absen teman-teman, karena Declan Rice itu cukup oke banget di lini tengahnya West Ham. Dia yang bersama dengan Thomas Soucek, Jarrod Bowen, dia yang di lini tengah tuh cukup oke kayak gitu. Jadi cukup beruntung dia tidak bermain tadi malam gitu kan. Secara permainan bisa dibilang cukup imbang di awal-awal babak laga, terutama di babak pertama mungkin lah ya. Terlepas dari satu gol dari Sadio Mane kayak gitu, tapi ketika udah bikin gol, West Ham bermain tetap menyerang, makin ngotot gitu kan. Dan lu bisa lihat banyak sekali baik dari Liverpool maupun dari West Ham kayak gitu, hampir-hampir gol. Kedua kiper harus membuat beberapa save. Dan ya ini laga yang cukup menarik menurut gua, karena gua nggak expect kalau akan semerepotkan itu. Gue tahu bahwa akan merepotkan si West Ham ini, tapi nggak sampai sebegitunya. Tadi malam tuh bener-bener gue agak deg-degan, agak tegang gitu kan, apalagi 1-0 sampai menit akhir. Jadi gue nggak tahu lu ngeliatnya gimana, tapi kalau buat gue berharap banget tuh bertahan dah. Udahlah 1-0 aja nggak apa-apa, kita terima lah 1-0. Istilahnya kalau mau disebut ugly win, it's okay ugly win gitu kan. Apakah semalam bisa disebut ugly win? Tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Ya, gue seneng banget dengan penampilan dari Sadio Mane, terutama bukan hanya karena dia yang membuat gol gitu kan, tapi lu bisa lihat pergerakannya tadi malam. Justru ya memang dialah di antara 3 orang ini, Luis Diaz dan Mo Salah juga, dimana Mo Salah sampai frustasi mungkin ya, dia bikin berapa shot dan gak ada yang mengancam bahkan menurut gua ya. Terlalu mudah untuk Fabianski bisa ditahan gitu kan, diamankan. Tapi Sadio Mane lewat pergerakannya, gua nggak bisa sebutin, tapi lu nyadar lah di beberapa momen pergerakannya dia ngelewatin pemain kayak wow, lu yang kayak wih gitu. Kalau gua sih kayak gitu, maksudnya keren men Sadio Mane. Dan dia layak mendapatkan gol itu tadi malam, keren banget. Umpan itu shooting atau umpan dari Trent ya, gue nggak tahu, tapi yang jelas bisa diselesaikan dengan baik oleh Sadio Mane. Offside apa enggak, menurut gue itu enggak offside gitu kan. Kali ini VAR menurut gue bekerja dengan cukup baik gitu. Dan ya ada beberapa peluang-peluang luar biasa yang sebenarnya kita bisa bilang ya, kemenangan ini Liverpool bisa dibilang cukup beruntung gitu, karena ada kayak Lanzini yang udah one on one sama Alisson Becker dan gak gol. Itu kan
apalagi kalau bukan keberuntungan gitu kan. Ada momen dimana siapa yang namanya tuh Forlan kalau nggak salah itu ngelob bola dan untung masih ada Trent di sana. Terlihat mudah karena itu nggak sebegitu cepatnya bolanya. Trent masih punya banyak waktu untuk mengamankan, tapi kayak somehow ada at the right time, at the right moment, at the right position, itu penting sekali dan Trent berhasil mengamankan. Dan dia juga diganjar dengan man of the match di pertandingan tadi malam gitu. 1 assist, beberapa penyelamatan gemilang dari Trent, dan menurut gue dia cukup oke dibandingkan yang biasanya yang gue bilang kayak Trent tuh selalu nggak disiplin di lini pertahanan. Semalam cukup apik gitu kan, cukup disiplin. Justru yang menurut gue kurang oke semalam itu adalah Ibu Konate gitu kan. Dan dari pertandingan semalam lu bisa lihat betapa bedanya ketika duet Joel Matip dan juga Virgil van Dijk. Terus abis itu Virgil van Dijk sama Konate, Ibu Konate gitu. Apa ya, belum bisa memberikan gua, at least gua pribadi merasa safe gitu, merasa aman dengan adanya Ibu Konate di sana gitu. Karena dia berapa kali sama Michael Antonio dikantongin lah istilahnya kan, dihajar-hajarin gitu. Ada momen dimana Michael Antonio berhasil nge-shoot gitu beberapa kali dan cukup mengancam gitu kan. Itu di lininya Ibu Konate. Jadi gua nggak tahu sih, itu mungkin dia lagi kurang aja atau memang secara umum seperti itu, gue nggak tahu. Tapi gue merasa lebih safe Joel Matip dan juga Virgil van Dijk kalau sebagai duet kayak gitu. Dan menurut gue memang masih belum sekelas, belum setara levelnya antara duet tersebut dengan duet tadi malam kayak gitu. Untungnya Virgil van Dijk bermain dengan cukup apik, Trent bermain apik juga. Di lini tengah sangat lu mungkin bisa gak setuju dengan gue, it's okay gitu kan. Lu bisa tulis di kolom komentar menurut lu gimana. Gue gak pernah merasa bener-bener Naby Keita tuh fit for the team, suit for the team, kayak cocok untuk bermain. Dia gak pernah bener-bener oke gitu. Kayak dia jauh sama Thiago Alcantara. Dia bahkan mungkin kalau dibandingin sama Ox mungkin kurang lebih sama lah ya. Bahkan sebelum Ox dulu cedera, Ox tuh bagus banget loh. Oxlade-Chamberlain itu lebih bagus daripada Naby Keita dengan harga dibelinya dia, dengan apa yang dia tampilkan untuk Liverpool. Gue masih megang James Milner yang main di sana. Kalau gue nggak tahu men. Gue sebegitu nggak cocoknya dengan Naby Keita di lini tengah kita. Entah kenapa. Lu bisa lihat di final lawan Chelsea juga, karena Thiago cedera mau nggak mau gitu kan. Tapi lu bisa lihat Naby Keita, no man, kayak belum jauh Naby Keita nih gitu. Jadi menurut gue tadi malam kalau ada yang bisa dibilang beban dalam tanda kutip ya Naby Keita gitu. Dan kalau ada pemain yang dijual sama Liverpool dan gue nggak merasa kehilangan, itu Naby Keita gitu. Naby Keita sama Joe Gomez. Kalau gue pribadi gue nggak merasa kehilangan kalau tuh 2 pemain dijual gitu. Tapi kalau kayak misalkan Oxlade-Chamberlain lah gitu kan, itu dijual gue masih kayak aduh Oxlade man gitu. Semusim lagi lah, kasih kesempatan lah gitu maksudnya. Curtis Jones gue lebih merasa kehilangan kalau misalkan dia yang dijual gitu kan. Bahkan kalau gue pribadi jadi Klopp, gue lebih memainkan Curtis Jones daripada Naby Keita. Yes, dia punya kemampuan dribbling, dia bisa bikin gol juga, dia secara teknikal dia bagus. Tapi entah kenapa dia nggak cocok sama Liverpool gitu, sama taktik yang dimainkan sama Klopp, the way we play gitu. Jadi kurang lah menurut gua. Untungnya Henderson dan Fabinho man, memang tidak pernah mengecewakan Fabinho. Pembelian yang sangat luar biasa dari Liverpool. Bagus banget mainnya, gue suka banget Fabinho gitu kan. Dia neckling interceptnya luar biasa sekali kayak gitu. Ada momen dimana dia kelihatan banget dia buru nyari timing terus disikat gitu, keren banget Fabinho sumpah. Di front three kita Luis Diaz, gua ngerasa kayak dia masih butuh adaptasi ya. Lu bisa lihat memang dia mainnya liuk segala macam gitu kan, licin banget pemainnya, punya kemampuan dribbling, keeping ball segala macam. Tapi masih jauh dari ketika Mane dan Diogo Jota baru datang sama Liverpool dengan jumlah menit bermain yang sama kayak gitu. Dia belum bisa dapat chemistry-nya kayaknya gitu kan. Dan bahkan mungkin gue lebih seneng kalau dia tuh bagian ngasih buka ruang tuh gue lebih seneng daripada dia yang berusaha finishing gitu. Karena somehow dia berhasil ngelewatin habis itu kayak keputusan akhirnya salah gitu. Jadi belum sesuai ekspektasi gua gitu. Bahwa dia pemain yang bagus, pemain yang sangat berbakat, yes. Dia pemain yang sangat skillful, yes gitu. Tapi untuk bermain
apakah bisa menggantikan Diogo Jota misalkan atau menggantikan Bobby Firmino, memang bukan posisinya. Maksudnya ketika Luis Diaz yang main kayak tadi malam, Mane kan ke tengah gitu kan. Otomatis ketika Firmino yang main, Mane kembali ke posisinya. Diogo Jota main, Mane kembali ke posisinya gitu. Gua masih lebih megang itu daripada Luis Diaz. Dia untuk sementara dijadiin super sub oke gitu kan, atau diganti di tengah-tengah babak juga masih bisa lah. Tapi untuk bermain 90 menit gue belum tahu sih, kayak gue belum merasa dia dapat chemistry-nya. Bukan jelek loh ya, gue senang sama pemain ini senang banget. Pembelian yang sangat bagus untuk Liverpool, tapi dia belum dapat chemistry-nya aja. Dia masih butuh waktu adaptasi, which is tuh fine, gak masalah kayak gitu. Ada pemain yang cepat adaptasi, ada yang agak lambat. Gue paham itu, gak ada masalah sama sekali. Ya cuman itu pendapat gue aja kalau dia belum dapat chemistry-nya, sehingga dia kayak belum nyetel gitu. Kayak yang lu ngerti kalau Trio Firmansyah main tuh kayak nggak usah lihat, dia udah tahu ada di sana, gue begini, yang satu bakal begini, ngerti nggak? Kayak otomatisnya gitu. Kayak Luis Diaz masih belum sampai pada tahap itu sih. Cuman untuk secara skill individu, man, ini orang gila sih, keren. Sangat technical, sangat skillful. Lu punya Luis Diaz di kiri, lu punya Mo Salah di kanan. Pemain bertahannya tim lawan tuh pasti bingung sih menurut gua. Ya gua nggak tahu sih, kalau menurut gua nggak cocok dengan Naby Keita, dan ketika Joel Matip fit gua lebih prefer dia, tapi mungkin ini kepentingan rotasi, gua nggak tahu lagi. Ya masuknya James Milner di babak kedua ya cukup oke lah menurut gua untuk bisa fresh leg mungkin, dan juga memenangkan lini tengah yang mana West Ham bermain 3-5-2 dan dia numpuk pemain di tengah, sulit sekali bermain dengan sangat bagus. West Ham fighting spirit luar biasa. Ya tuh susah sekali. West Ham musim ini bagus banget. Jadi ekspektasi gue West Ham bisa mempersulit tim-tim lain juga, karena gue pengen lihat dia bermain di Eropa. Gue pengen lihat gimana gitu ya perform West Ham di kompetisi Eropa gitu ya. Manchester, derby Manchester kali ini gue adalah fans Manchester United teman-teman ya kan. Gue rasa lu juga fans Manchester United pastinya ya, karena kita berharap sekali Man United bisa mengalahkan Man City, atau at least goblokannya imbang aja udah gak apa-apa. Gue terima imbang sumpah. Dengan bermain imbang seandainya worst case ya, worst case-nya kalau misalkan bermain imbang Liverpool menang di pertandingan selanjutnya. Sekarang kan 27-27 nih. Nanti mereka kan Man City akan bermain yang ke-28 gitu kan, game week yang ke-28 buat dia gitu kan. Pertandingan ke-28 kalau misalkan dia imbang aja, Liverpool menang di pertandingan selanjutnya lawan Brighton gitu, berarti kita akan unggul 2 poin. Even apa ya, lebih cepat daripada kita menunggu laga Man City lawan Liverpool sendiri gitu. Jadi dia gue lebih berharap lagi MU bisa ngalahin sih, tapi agak susah kayaknya dengan kualitas MU. Tapi ya kita akan lihat sih gimana. Gue akan menonton pertandingan tersebut, tuh akan sangat menarik sekali. Ih, gua nggak sabar sumpah kalau seandainya tuh sampai imbang ya, anjing sumpah itu keren banget teman-teman ya. Mungkin gua akan bikin video reactionnya ya, tapi seorang diri saja gitu ya. Ntar kita akan lihat kayak gimana pertandingannya, seru kayaknya sih. Anyway, sebelum gua nutup video hari ini, terima kasih 700 subscribers teman-teman ya kan. 300 lagi, apakah kita bisa 300 subscriber lagi menuju 1000 di akhir musim? Gue berharap besar sama kalian yang belum subscribe. Kalau kalian suka channel ini, kalian udah berapa kali main ke channel ini, consider subscribe teman-teman. It's okay gitu. Lu membantu gue, lu support channel ini. Gue bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Konten video reactionnya it's still growing. Gue senang sekali. Terima kasih banyak teman-teman atas supportnya, apresiasinya. I love you guys so much. Gue berusaha balesin di komen satu-satu. Mungkin di 1000 subscriber kita akan bikin something big lagi ya, atau mungkin gue bakal bikin grup, mungkin gue nggak tahu. Ya itu seru sih. Terima kasih teman-teman ya pastinya udah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau lu suka jangan lupa subscribe, it helps me a lot gitu kan. Nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan. Like this video, komen di bawah. Menurut lu tulis aja komen, gua fans Manchester United gitu kan. Gua fans Manchester United hari ini gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Steven KW. I love you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye.